But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look at my actions, look at the stars. Do I need to be faster? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Frelda Tereskopa Sumarau dengan NIM 22101029. Dalam video ini saya akan membahas atau memaparkan materi tentang stres kerja atau work stress untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Dalam pembahasan materi ini saya akan membahas tentang definisi, faktor-faktor, dampak, dan juga teori dari stres kerja tersebut. Berikut penjelasannya. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, definisi stres kerja. Apa itu stres kerja? Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, kondisi fisik seseorang akibat individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Stres juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh seperti timbulnya penyakit. Stres kerja juga didefinisikan sebagai perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Ada juga beberapa faktor yang membuat seseorang mengalami stres kerja. Di antaranya yang pertama ada stresor lingkungan fisik, atau dengan kata lain penyebab stres dari lingkungan fisik berupa sinar, kebisingan, dan temperatur udara yang kotor. Dan yang kedua ada stres individu atau penyebab kerja dari individu yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status gizi, masa kerja, dan kondisi kesehatan. Ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh karyawan itu sendiri dalam mengalami stres kerja ini. Yang pertama ada dampak fisiologis, yang kedua ada dampak psikologis, dan yang ketiga ada dampak perilaku. Dampak fisiologis contohnya berakibat pada perubahan metabolisme tubuh, meningkatkan detak jantung dan pernapasan, peningkatan tekanan darah, timbulnya sakit kepala, serta yang lebih berat lagi, yaitu terjadinya serangan jantung kepada karyawan. Dan yang kedua ada dampak psikologis, contohnya ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan rasa ingin menunda-nunda. Ketiga, dampak gejala perilaku. Contohnya dalam produktivitas, absensi, dan tingkat keluarnya karyawan, juga perubahan dalam kebiasaan makan, merokok, mengonsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah, dan mengalami gangguan tidur. Ada juga teori-teori dari stres kerja ini. Yang pertama, menurut Faisal Rival Zainal pada tahun 2015, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang karyawan. Dan yang kedua ada menurut Reggio dan Umu pada tahun 2011, stres kerja sebagai reaksi fisiologis atau psikologis terhadap suatu kejadian yang dipersepsi individu sebagai ancaman. Dan teori terakhir yang saya ambil itu dari Faisal Rival Zainal pada tahun 2015. Terdapat dua pendekatan stres, yaitu stres pendekatan individu dan perusahaan. Bagi individu, penting dilakukan pendekatan karena stres dapat mempengaruhi kehidupan, kesehatan, produktivitas, dan penghasilan. Bagi perusahaan, bukan saja karena alasan kemanusiaan, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap prestasi, semua aspek, dan efektivitas dari perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, dan saya ucapkan terima kasih.